Hai Sobat Altar, kembali lagi kita membahas fakta-fakta unik di dunia. Permainan tradisional merupakan jenis permainan yang sudah ada sejak zaman dahulu dan hingga saat ini masih dilestarikan dan dimainkan. Namun seiring dengan perkembangan zaman saat ini, masyarakat sudah banyak yang meninggalkan permainan tradisional, terutama anak-anak di zaman modern sekarang. Permainan tradisional ada beragam jenisnya di Indonesia, apalagi Indonesia merupakan negara yang luas dan ada 33 provinsi yang pastinya memiliki permainan yang berbeda dengan provinsi lainnya. Berikut ini beberapa penjelasan dari macam-macam permainan tradisional di Indonesia. Kita simak yuk penjelasannya. Yang pertama, peta umpet. Sobat Altar, pasti kalian semua udah pernah dengar petak umpet atau mungkin pernah memainkannya. Peta umpet merupakan salah satu permainan tradisional yang ada di Indonesia. Hampir di seluruh provinsi di Indonesia tahu bagaimana melakukan permainan peta umpet ini. Peta umpet dimainkan oleh lebih dari 2 orang. Satu orang akan menjadi penjaga dengan menghitung hingga 10-20 hitungan dan teman-teman yang lainnya akan bersembunyi di mana saja. Seorang penjaga ini nantinya akan mencari keberadaan dari teman-temannya yang sedang bersembunyi. Ketika seorang penjaga sudah menemukan salah satu temannya yang bersembunyi, teman tersebutlah yang bergantian menjadi penjaga. Permainan kedua, congkak. Permainan tradisional ini sering juga disebut dengan dakon. Permainan ini sudah dimainkan di zaman dulu, yaitu biasanya dimainkan oleh para gadis di daerah Jawa. Dakon atau congkak ini memiliki tempat yang bentuknya lonjong dan terbuat dari berbagai macam benda seperti dari kayu, plastik, logam, dan lainnya. Tempat berbentuk lonjong tersebut memiliki 12 lubang. Selain tempat dakon, ada juga yang bernama kecik, yang biasanya berasal dari biji buah sawo. Permainan dakon ini dimainkan hanya 2 orang saja dan secara bergiliran atau bergantian. Seorang yang bermain nantinya akan mengambil kecik pada satu lubang dan akan dibagikan kepada lubang lainnya, kecuali lubang milik lawannya. Jika kecik tersebut jatuh pada lubang yang memiliki isi, maka permainan akan terus berlanjut. Namun jika kecik jatuh kepada lubang yang kosong, maka pemain satunya lah yang akan bermain secara bergantian. Begitu juga seterusnya. Permainan dakon ini cukup mudah dimainkan dan juga dapat melatih konsentrasi dari anak-anak loh. Yang ketiga, engklek. Permainan yang satu ini juga sangat terkenal sekali, yaitu engklek. Permainan ini dilakukan menggunakan satu kaki saja dan satu kaki lainnya diangkat. Pemain dengan satu kaki akan meloncat-loncat pada kotak yang sudah digambarkan. Sebelum meloncat, pemain harus melemparkan benda yang jika di Jawa disebut dengan gacuk. Pada kotak yang terdapat lemparan gacuk tersebut tidak boleh diinjak oleh pemain, dan pada saat ia harus kembali ke garis awal, ia harus mengambil gacuk tersebut namun tidak boleh jatuh. Nah, permainan selanjutnya, egrang. Pasti sudah banyak yang mendengar permainan ini. Egrang merupakan permainan tradisional yang cukup sulit untuk dilakukan. Egrang ini terbuat dari bambu yang dipotong kemudian dipasang dengan bambu lainnya namun secara melintang sebagai pijakan berdiri. Meskipun membuat egrang sendiri membutuhkan waktu yang lama, anak-anak rela untuk melakukannya demi bisa bermain bersama teman-teman lainnya. Hal ini dapat melatih keterampilan, kreativitas, dan kesabaran bagi anak-anak. Cara memainkan egrang yaitu dengan cara menaiki pijakan bambu tersebut dan berlomba untuk berjalan secara cepat. Egrang merupakan permainan tradisional yang belum punah dan masih dilakukan pada saat perlombaan untuk memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Permainan selanjutnya, lompat tali. Sobat Altar, lompat tali ini juga merupakan permainan tradisional yang cukup populer loh. Permainan ini bisa dilakukan oleh anak perempuan dan juga anak laki-laki. Permainan ini dapat dilakukan dengan lebih dari 3 pemain dan tidak boleh kurang dari 3 pemain. Cara memainkannya yaitu 2 orang bertugas untuk memegang tali dan 1 orang lainnya meloncati tali yang sudah disediakan. Permainan lompat tali dimulai dari yang paling pendek talinya, yaitu dari lutut hingga kepala. Apabila seseorang berhasil melalui tali tersebut dengan cara melompat tanpa bagian tubuhnya terkena oleh tali, maka ia akan bermain terus. Namun jika seseorang tidak berhasil melompati tali tersebut, maka ia akan menjadi salah satu dari penjaga tali dan penjaga tali akan bergantian untuk melompat. Selanjutnya, layang-layang. Permainan tradisional selanjutnya yaitu layang-layang.
Dan biasanya permainan ini dilakukan oleh anak-anak hingga orang dewasa pada musim kemarau. Anak-anak akan memainkan dan menerbangkan layangan di tanah yang lapang atau lapangan. Layang-layang ini dapat dibeli di warung yang dijual di sekitar rumah, dan bahkan ada beberapa anak-anak yang membuat sendiri layang-layangnya. Mereka membuat dari bambu yang dibentuk menjadi kecil, plastik bekas, dan benang. Permainan layang-layang ini juga dapat melatih kesabaran, keuletan, dan kreativitas dari anak-anak untuk dapat membuat layang-layang yang nantinya akan dimainkan bersama dengan teman yang lainnya. Permainan ini juga belum punah dan masih dimainkan oleh anak-anak yang berada di pedesaan. Selanjutnya, permainan kelereng. Hal ini menjadi permainan yang disukai oleh anak laki-laki. Cara memainkan kelereng ini cukup mudah, yaitu membuat kotak lintasan terlebih dahulu dengan cara menggambarkannya di atas tanah. Kemudian, secara bergantian anak-anak akan menyentil kelereng masing-masing. Jika kelereng keluar dari lintasan, maka ia akan menang dan berhak mendapatkan kelereng dari pihak yang kalah. Nah, yang terakhir, balap karung. Balap karung biasanya sering kita temukan pada saat perlombaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Namun balap karung ini juga termasuk ke dalam permainan tradisional. Cara memainkan balap karung ini cukup sulit, yaitu anak-anak harus melompat menggunakan sebuah karung bekas. Barang siapa yang berhasil melompat di dalam karung hingga garis finish yang sudah tentunya ialah yang menjadi pemenangnya. Nah Sobat Altar, itu tadi merupakan 8 permainan tradisional Indonesia yang mendunia. Semoga video ini dapat menambah wawasan kamu, dan sampai jumpa di video selanjutnya.